Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara membangun pemerintahan yang bersih atau good government. Nah, pemerintahan yang bersih merupakan salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan negara. Good government adalah pemerintahan yang menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah yang bersih juga identik dengan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang sering disebut sebagai KKN. Jika sebuah negara memiliki pemerintahan yang bersih, maka pelayanan publik akan menjadi lebih baik, pembangunan berjalan lebih efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat. Lalu, bagaimana cara membangun pemerintahan yang bersih? Cara yang pertama adalah menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi berarti pemerintah harus terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Misalnya, pemerintah dapat mempublikasikan laporan keuangan, program pembangunan, hingga proses pengadaan barang dan jasa melalui website resmi. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan sekaligus ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Transparansi juga dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lalu, cara yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Akuntabilitas berarti setiap pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang mereka ambil. Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan jabatan, maka pejabat tersebut harus siap menerima evaluasi maupun sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, pejabat publik akan bekerja lebih profesional karena setiap tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Cara yang ketiga adalah memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyebab utama sulitnya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa memandang jabatan ataupun status sosial seseorang. Siapapun yang terbukti melakukan korupsi harus diproses melalui hukum yang berlaku. Selain penindakan, pemerintah juga perlu melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi dan pengawasan yang lebih ketat di setiap lembaga pemerintahan. Cara yang keempat adalah memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik. Di era digital seperti sekarang, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Contohnya adalah layanan administrasi secara online, pembayaran pajak elektronik, serta sistem pengadaan barang dan jasa secara digital. Dengan sistem tersebut, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat mengurangi praktik pungutan liar maupun suap karena interaksi langsung antara masyarakat dan petugas menjadi lebih sedikit. Lalu, cara yang kelima adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintahan yang bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Masyarakat dapat memberikan kritik, saran, maupun masukan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan atau dugaan tindak korupsi. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin kuat pula pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Yang terakhir, membangun integritas aparatur negara. Aparatur sipil negara atau ASN harus memiliki sikap jujur, disiplin, profesional, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Rekrutmen pegawai juga harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan karena hubungan keluarga ataupun kepentingan politik. Dengan aparatur yang berintegritas, pelayanan publik akan semakin berkualitas dan masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa membangun pemerintahan yang baik bersih memerlukan kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah harus menerapkan transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta membangun integritas aparatur. Sementara itu, masyarakat juga harus aktif mengawasi jalannya pemerintah dan berani melaporkan apabila terjadinya penyimpangan. Dengan adanya kerjasama tersebut, cita-cita untuk mewujudkan good government dapat tercapai. Pemerintahan yang bersih bukan hanya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik,
tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat demokrasi, dan membangun pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya mengenai membangun pemerintah bersih atau good government. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa.